Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tutlayatullah. Hari ini saya akan menjelaskan modul 1 PRC part 2 tentang simulator. Di modul ini kita akan membahas tentang cara penggunaan simulator pada PLC sehingga kita dapat melihat kelakuan dari ladder diagram yang kita buat. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membuka program Do More Simulator. Oke, berikut merupakan tampilan awal dari program Do More Simulator. Jadi, Do More Designer ini merupakan program yang cukup lengkap untuk melakukan simulasi. Dapat kita lihat dengan tampilan awalnya. Kita coba klik New Offline Project. Di sini akan muncul berbagai pilihan yang bisa kita pilih. Ini merupakan contoh dari simulator PLC sebenarnya. Untuk kasus kita, mungkin kita klik dengan Do More Simulator. Oke, di sini kita menggunakan tipe DM Simulator. Tidak ada tipe PLC-nya, dan ini merupakan interface dari simulator yang akan kita gunakan. Pertama, mungkin kita bisa menuliskan nama yang ada di sini dengan praktikum 1. Oke, jadi di sini adalah nama project kita. Kita mulai dengan selanjutnya adalah klik OK. Nanti akan muncul tentang interface untuk membuat ladder diagram. Oke, nah ini adalah tampilan standar untuk membuat ladder diagram. Seperti kita lihat di sini ada berbagai banyak tombol. Namun dari berbanyak tombol ini yang kita harus perhatikan satu demi satu. Pertama adalah edit mode. Jadi edit mode ini adalah mode ketika kita akan melakukan penulisan ladder diagram. Nah, ketika kita ingin menuliskan ladder diagram, kita klik edit mode, dan jika tidak ingin mengedit ladder diagram, kita bisa unklik edit mode. Nah, ketika di unklik edit mode, bagian kanan ini tidak ada lagi, dan itu merupakan tadi simbol-simbol kontak dan sebagainya. Dan jika kita ingin mengedit ladder diagramnya, kita klik edit mode. Oke, kita bisa mulai lihat ke bagian kanan. Di sini ada mulai kontak, ada coil, ada analog, CTR I/O dan sebagainya. Di bawah ada yang paling bawah bagian timer, counter atau drum. Jadi di sini adalah fungsi-fungsi ataupun kontak yang sebagainya yang bisa kita gunakan dalam menulis ladder diagram. Kali ini kita fokuskan dengan beberapa kontak saja. Yang pertama normally open. Kita bisa klik kanan dari normally open, terus add to favorite. Jadi kita bisa menambahkan kontak tersebut ke dalam favorit yang kita inginkan. Jadi dengan favorit ini kita bisa langsung dengan cepat memilih fungsi-fungsi mana saja yang akan kita gunakan, sehingga kita tidak perlu pusing lagi ketika akan mencari program-program tersebut. Nah, saya sudah menambahkan normally open, normally close, wire up, wire down, counter up, up counter. Di sini timer, timer yang secara general. Bisa juga kita tambahkan di control I/O dengan, oh salah, di bagian coil kita pilih set dan reset. Nah, setnya add to favorite, resetnya juga yang ini RST, klik favorit, add to favorite. Jadi kita sudah cukup di sini di bagian favorit sudah cukup untuk kita gunakan, dan ini adalah tombol-tombol yang akan kita gunakan pada modul 1 ini. Oke, kita mulai selanjutnya. Kontak-kontak di sini keterangannya juga sudah lengkap, bisa kita baca. Jadi ada instruction help-nya, ada note, cara penggunaan dan sebagainya. Setelah ke kanan, kita coba bagian selanjutnya adalah check. Ini adalah bagian yang penting. Jadi setelah kita menulis ladder diagram, jangan lupa untuk klik check. Karena ini seperti kalau dalam program bahasa pemrograman adalah compile, dan ini adalah mengecek apakah ladder diagram kita memiliki pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah dibahas di video sebelumnya. Oke. Selanjutnya yang penting adalah kita tombol do more sim. Jadi ketika kita sudah melakukan cek, nah kita bisa melakukan pemantauan simulasinya dengan menggunakan klik do more simulator. Nah, berikut merupakan tampilan dari do more simulator. Seperti yang dibahas di video sebelumnya, ada bagian power di sini, ada run, terminal, stop yang harus kalian perhatikan. Ketika akan melakukan simulasi, jangan lupa untuk menggeser switch ini ke bagian run, sehingga di sini statusnya menjadi run. Atau ketika kita ingin menghentikan programnya, jangan lupa untuk ke stop. Sedangkan term ini yang merupakan kita termination, menghentikan program. Jadi apa yang sudah jalan akan dihentikan.
Kalau stop, dia akan mengembalikan status semua PLC-nya kembali ke awal. Di bagian kanan, bagian power ini ada 16 digital input. Simulator ini menggunakan sistem X0 sampai X15. Dan juga digital output menggunakan nama Y0 dan sampai Y15. Ada analog input, analog output, ada C memory. Jadi di sini adalah semacam coil internal. Jadi kita bisa menggunakan memori-memori ini untuk menyimpan status dari proses tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya adalah bagian counter. Jadi kita bisa memantau 3 buah counter, counter 0, counter 1, counter 2. Sudah berapa nilai akumulatornya. Timer juga seperti itu, timer 1, timer 2, timer 3 kita bisa memantau nilai timer akumulatornya saat ini. Ada V memory, D memory, R memory, dan juga string. Jadi ini merupakan memori-memori yang dapat kita gunakan untuk membantu pemrograman PLC. Oke, selanjutnya adalah ketika kita ingin menghentikan simulasi ini, prosedurnya seperti ini. Kita klik switch-nya ini ke stop. Setelah itu kita geser, jangan close langsung, sebaiknya kita unklik do more simulator dan dia akan close sendiri. Oke, jadi itu tombol yang penting, edit mode, do more sim, check. Setidaknya 3 itu dulu, yang lainnya mungkin bisa kalian cari tahu lebih dalam, tapi utamanya 3 itu dulu. Oke, selanjutnya adalah kita mengenal tentang kontak. Jadi kita ke bagian kontaknya dulu yang lebih lengkap. Pertama kita punya normally open sesuai deskripsinya. Jadi ini adalah kontak software yang bisa kita gunakan untuk sebagai logika yang normally open. Dan ini memiliki shortcut atau hotkey-nya F2. Jadi kita bisa menuliskan langsung di sini F2 dengan mengklik F2. Selanjutnya yang bawahnya adalah normally close. Dia juga punya shortcut berupa F3. Ini ada leading edge, ada trailing edge, ada greater than, equal, terus less than, not equal, greater, dan sebagainya. Ini fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan. Namun yang di sini ada yang kita pakai ada 2 yang atas dulu, normally open, normally close. Selanjutnya adalah yang penting horizontal wire, jadi untuk membuat sebuah garis. Jadi kadang kita ketika membuat ladder diagram, garis-garisnya terhapus, bisa kita tambahkan dengan penggunaan horizontal wire. Atau jika kita ingin menggunakan paralel, kita bisa menggunakan wire up atau wire down. Ini bagian kontak. Oke, kita coba lanjut ke bagian bawahnya, coil, orbit, or I/O. Jadi di sini yang bagian penting adalah fungsi, kita fokus pada 2 fungsi dulu. Yang pertama adalah fungsi reset atau RST di sini, reset coil, dan juga di bawahnya adalah set coil. Jadi 2 fungsi ini cukup terkenal, set dan reset. Nanti kita akan cari tahu apa fungsi dari kedua ini. Ini bisa kalian tambahkan ke add to favorite jika kalian belum menambahkan fungsi tersebut. Jadi sebagai shortcut juga. Selanjutnya adalah bagian bawah, timer. Nah, timer sendiri, timer counter. Jadi kita mulai dengan counter. Di sini ada counter up counter ya. Jadi counternya yang meningkat terus hitungannya. Ada yang down counter, jadi counter yang menurun. Ada common timer, drum. Jadi sini banyak banget ya, frekuensi CNT juga dan sebagainya. Ada yang paling bawah nih, jadi yang penting dari counter tuh 2 ini dulu, counter up counter sama down counter yang penting. Selanjutnya bisa kita lihat juga yang timer general tuh adalah yang TMR. Jadi ini adalah timer secara general, paling general. Ada juga timer-timer khusus seperti timer ada on time off timer di sini. Nah, ini timer off delay sama timer on delay timer. Jadi eh yang on timer ini dia akan on ketika setelah jeda preset waktu tertentu, sedangkan yang ini akan off ketika selama preset waktu tertentu. Oke, bahasan selanjutnya kita mulai dengan bagian yang pertama adalah kontak normally open. Jadi seperti kita lihat sebelumnya bahwa sistem penamaan input output di simulator ini menggunakan X dan Y. Jadi kita bisa menggunakan nama tersebut untuk memasukkan dalam normally open. Kita coba pertama, kita bisa input kontak ini atau fungsi-fungsi ini dengan cara di drag. Jadi kita klik terus drag masukkan ke dalam rang ini. Jadi ini rang nomor 1 kita drag.
Oke, kita muncul interface di sini, tulisannya C0. Berarti tadi kalau kita lihat ke simulator sebelumnya, C0 itu merupakan memori internal. Dan di bawahnya ada simbol normally open, sehingga ini adalah simbol yang normally open. Oke, kita bisa, jika tidak tahu akan mengisi apa, kita bisa klik yang bagian kanan ini sebagai opsi tambahan. Nah, di sini adalah elemen picker, jadi kita bisa mengambil elemen mana saja. Ada I/O, sistem, protokol, ada C0 sampai 2047, terus T0 dari 0 sampai 255, berarti kita punya 256 timer, terus counternya juga punya 256 timer, sedangkan yang internal memorinya kita punya, internal coilnya punya 2048. Protokol. Nah, kita bisa memilih pertama, karena kita sudah tahu dari simulatornya bahwa inputnya menggunakan nilai X dan Y, kita bisa nulis X dan Y. Nah, di sini X-nya sendiri meskipun yang terpampang di simulatornya hanya 16, ternyata secara secara memori dia punya sekitar 2048 input, sedangkan outputnya dia punya sampai 2048. Sama juga. Oke, jadi ada banyak sebenarnya memori yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita bingung mau isi apa, kita bisa salah satunya dengan cara seperti ini. Karena kita sudah tahu, kita mulai dengan X0 dulu. Oke, kita sudah punya satu rangkaian di sini. Nah, aturan pertama adalah kita harus mengisi output di sini, karena kalau tidak mengisi outputnya nanti dia akan error. Seperti kalau kita cek, kita klik yes. Oke, jadi di sini ada simbol error. Pertama, program check found no rule violation. Tapi di sini ada errornya, input are not allowed with an unconditional output. Jadi di sini outputnya dibutuhkan. Untuk itu kita bisa harus menambahkan outputnya dengan misalnya kita menggunakan Y0. Oke. Jadi kita sudah punya sebuah kontak X0 dan outputnya Y0. Oke. Coba kita cek apakah dari simulatornya dapat mensimulasikan dari diagram sederhana ini. Coba kita cek dulu. Klik yes. Sudah tidak ada warning. Jadi di sini tidak ada rule violation. Setelah dicek, kita bisa exit edit mode biar lebih aman. Kemudian kita klik do more sim. Nanti di sini muncul simulatornya. Nah, untuk memantau program kita terdapat dua cara. Saya kenalkan dulu. Cara pertama adalah dengan melihat dari do more simulatornya sendiri. Kita bisa lihat pertama harus di run. Jadi jangan lupa kalau tidak di run nanti tidak akan jalan. Run. Oke. Terus coba tadi fungsinya adalah ketika kita klik X0 harusnya Y0 menyala. Kita coba klik X0. Oke, kita bisa lihat bahwa LED dari outputnya ini menyala. Ketika kita lepas, dia akan mati. Oke, jadi ini adalah basic pertama simulasinya. Jadi kita bisa memanfaatkan 16 tombol ini. Jadi input ini itu dia memiliki sifat seperti switch. Tapi jika kita ingin menggunakannya sebagai push button, berarti bisa kita klik dan seolah-olah langsung dilepas. Nah, itu push button. Oke, kita coba stop, kita geser dan tutup simulatornya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat program latching. Oke, jadi programnya itu kita edit mode biasa. Jadi kita punya input push button startnya. Kita anggap saja push button stopnya dengan normally close X1. Jadi kita punya pertama push button X0 sebagai start, X1-nya sebagai stop. Dan kita bisa paralelkan X0 ini dengan Y0. Caranya seperti ini. Kita pilih wire down karena kita akan membuat kabel ke bawah dan tempatkan, jadi wire ini akan ada di sebelah kiri. Jadi jika kita ingin paralel X0 itu kita sebaiknya di X1 ini. Jika diklik, nah wire-nya ada di sini. Kalau kita kursornya ada di sini, wire-nya ada di sini. Dan hati-hati ketika salah memilih wire, ini kadang suka bermasalah. Jadi jangan di delete, lebih baik kita klik cek aja, nanti dia auto membersihkan si ladder diagramnya ini. Coba klik cek, klik yes, nanti akan hilang yang error-error tadi. Oke, jadi kadang undo-nya ini tidak terlalu enak di program ini. Jadi kalau ada apa-apa misal salah, kita langsung aja dicek, nanti dihapus sendiri program-program yang
kira-kira tidak sambungannya. Oke, kembali lagi kita klik di sini, dan juga di sini kita bisa masukkan normally open kontak dan tulis Y0. Nah, ini ada program latching. Jadi dari sini kita bisa, harusnya secara teori adalah kita ketika kita klik X0 harusnya Y0 menyala, X1-nya tidak diklik sehingga dia akan terus nyambung. Ketika X1-nya diklik, Y0-nya akan mati. Oke, kita cek lagi programnya, klik yes, tidak ada error, exit edit mode. Sebenarnya bisa saja. Kita lihat program Do More Simulator-nya, kita run. Setelah di run, coba kita klik X0 sebagai push button, berarti harus diklik kembali ke status awalnya. Y0 tetap menyala, dan ketika diklik X1, Y0-nya mati. Selain dengan menggunakan simulator ini, kita dapat menggeser simulatornya dan melihat bahwa status dari ladder diagramnya ini, status dari kontak-kontaknya bisa kita pantau juga. Contohnya ketika X1 tidak diapa-apakan, dia langsung on. Jadi biru ini on. Ketika klik X0, dia akan on, dan Y0 akan on. Y0 di status di sini, jadi seharusnya ketika loop pertama Y0-nya belum menyala, ini menyala karena loopnya sudah sangat cepat. Jadi seolah-olah langsung menyala kedua-duanya, padahal harusnya ada momen di mana ini nyala, yang ini belum, tapi di momen berikutnya nyala dan sudah menyala. Ketika X0-nya dikembalikan, anggap ini push button. Nah, jadi rangkaian rang ini berjalan dari Y0 ke X1. Kita bisa pantau dari sini, jadi cukup mudah. Jadi kita bisa melihat apa ada masalah atau tidak dari program kita dengan cara seperti ini. Ketika klik X1, Y0-nya langsung tiba-tiba mati. Harusnya stop seperti sebelumnya, ada momen di mana Y0 ini harusnya masih on, X1-nya mati. Di sini Y0-nya mati, tapi karena saking cepatnya jadi tidak kelihatan. Jadi itu program latching, kita kembalikan ke stop. Oke, sudah stop. Habis stop kita unklik Do More Simulator. Nah, jadi ini adalah tentang latching. Oke. Jadi kita sudah punya program X0, Y0, X1, Y0. Oke, materi selanjutnya adalah tentang timer. Jadi kita setelah membahas tentang kontak ini, kita akan membahas tentang timer. Oke. Timer yang bisa kita gunakan adalah ada banyak. Jadi kita coba lihat opsi apa saja yang ada di sana. Kita ke edit mode. Terus harusnya ada di bawah ini. Jadi timer ada banyak. Kita bisa mendrag salah satu timer. Yang paling umum adalah timer TMR. Jadi ini timer yang paling general. Sedangkan timer-timer lain ada fungsi khususnya. Bisa kita lihat timer di drag ke sini. Jadi dia ditempatkan di tempat output karena dia adalah fungsi khusus. Oke, bagian selanjutnya, jadi kalau kita sudah klik yang timer tadi di drag, jadi kita akan menampilkan interface seperti ini. Ini merupakan timing diagram dari timer. Ada timer start here if not sure. Jadi kalau nggak yakin, kita mulai dari timer ini. Ada timer accumulating timer di sini, timer A. Ada on delay timer, ada off delay timer, ada down timer, accumulating down timer, global accumulating timer. Bisa kita coba lihat satu-satu ya. Jadi pertama dari yang sangat general, cara sintaksnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan namanya yang pertama sebelum ke sintaksnya. Jadi ada timer struct. Jadi di sini tuh seperti namanya. Kita bisa menggunakannya tadi seperti yang sudah dilihat bahwa timer itu punya 256. Jadi kita bisa menggunakan 256 timer maksimum dimulai dari T0 sampai T255. Kita pilih T0 dulu misalnya. Terus on delay timer, jadi di sini adalah semacam preset value-nya. Jadi kita bisa set preset value-nya di sini, berapa nilai preset value-nya, bisa sampai jam, menit, detik, dan millisecond. Jadi resolusi dari timer ini sampai order millisecond. Atau kita bisa menggunakan variabel. Jadi ini untuk modul selanjutnya. Di modul selanjutnya kita memperkenalkan bagaimana sebuah variabel untuk menyimpan data. Nah, jika timernya itu berdasarkan variabel, kita bisa gunakan variabel. Untuk saat ini kita gunakan konstan dulu. Oke, bahwa adalah salah satu contohnya. Jadi di sini ada channel. Channel itu adalah input. Jadi kalau channel itu true, maka rang ini positif, ya high, dan itu akan men-trigger timer untuk melakukan perhitungan. Di sini ada timer namanya T0, dia punya preset value-nya 4 detik. Oke, coba kita lihat ke timing diagramnya. Jadi ini adalah channel.
Jadi input dari timer ini adalah channel, di sini warna hijau, harus kita perhatikan bagaimana kelakuan dari timer tersebut. Oke, channel di sini, channel mula-mula low, terus jadi high, low lagi di 5 detik, di sini 5 detik low. Terus kemudian dia high lagi selama dari detik ke 67 ke sampai 7, 8, 9, 10. Nah, sampai 10 dia off lagi. Off lagi ketika detik 11 dia on dan seterusnya seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu per segmen. Jadi ketika channelnya 0, nilai preset value-nya juga 0. Jadi preset value-nya 0 di sini. Timer dan-nya juga 0. Jadi ini salah satu fungsi yang bisa kita gunakan, status dari timernya. Ada timer.timing juga masih 0. Resetnya justru 1. Jadi artinya ini dalam keadaan reset, semuanya bernilai 0. Artinya keadaan semula. Dan dot zero-nya 0. Berarti ketika nilai preset value-nya 0, nilai dot zero-nya juga 0. Oke, geser ke selanjutnya, bisa kita lihat ketika channelnya jadi high. Jadi apapun yang ada di sini diwakilkan dengan channel. Jadi kalaupun kita punya banyak logika, diwakilkan dengan channel dulu sebagai gambaran high, maka nilai akumulasinya meningkat. Jadi yang biru ini nilai akumulasi meningkat, 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 meningkat hingga saat dimana dia menyentuh sama dengan nilai preset value-nya di sini. Oke, kita bahas dulu ketika daerah ini. Ketika akumulasinya meningkat dannya masih 0, artinya berarti dia belum selesai menghitung. Artinya nilai preset value dan nilai akumulasinya belum sama. Timingnya sudah jalan, jadi artinya timing ini adalah sinyal ketika timernya sudah menghitung. Ya, masih on di sini. Sudah on. Resetnya menjadi false dan zeronya juga false karena sudah tidak lagi 0 nilai akumulasinya. Oke, selanjutnya titik yang penting adalah ketika nilai preset value-nya sama dengan nilai akumulasinya. Jadi di sini ya, titik ini. Nah, nilai dan-nya naik. Nah, jadi kita bisa manfaatkan nilai dan-nya ini sebagai tanda bahwa akumulasinya sudah sama dengan presetnya. Dia bakal high. Jadi akumulasinya akan meningkat terus nih setelah 4 detik lebih dari preset value-nya. High terus. Nah, ketika sudah lebih, jadi kalau udah lebih atau sama dengan dan-nya nyala. Timingnya masih menambah karena nilai akumulasinya masih terus meningkat. Jadi timingnya masih on. Resetnya juga masih 0. Zeronya juga 0. Oke. Nah, selanjutnya ada event dia dari high dari detik keempat. Terus di detik kelima dia low lagi. Jadi akumulasinya tiba-tiba kembali ke 0. Oke. Dan-nya menjadi 0 lagi. Timingnya menjadi 0 karena dia di titik ini tidak menghitung. Karena input selanjutnya juga low, tidak menghitung di titik ini. Resetnya jadi high, berarti dia kembali menjadi nilai awal. Zeronya menjadi high juga karena dia kembali ke awal. Dan begitu selanjutnya bisa dilihat ketika off, seperti tadi keadaan awal, menghitung lagi. Jadi ketika yang contoh kasus kedua, nilai akumulasinya belum menyentuh preset value, jadi dannya akan lurus-lurus saja di sini low. Oke, sedangkan yang lainnya juga akan berubah nilai low-nya ketika dia sudah nol kembali, nilai zeronya dan sebagainya. Nah, oke, bisa kita lihat lagi selanjutnya timer accumulation. Jadi bedanya adalah di sini dia punya dua input. Jadi satunya itu sebagai triggernya, rang triggernya, sedangkan satunya untuk reset. Jadi selama nilai C1-nya tidak dienolkan, lihat di sini. Oh, tidak high justru ya. Kalau dia tidak high, dia akan akumulasi terus. Meskipun timernya pernah mati di sini tengah-tengah. Oke, dia akan akumulasi terus dan ketika reset baru dia kembali ke nol. Bisa dilihat detail lagi oleh kalian. Ada on delay timer. Di sini on delay timer. Nah, baik lagi keadaan awal channelnya di sini menggunakan channel dan dia bisa memiliki nilai output. Nah, ini outputnya bisa kita manfaatkan. Jadi nilai on delay timer itu memiliki output. Jadi berupa coil. C itu coil internal. Kita lihat channel di sini ketika dia high. Nah, nilai outputnya masih 0 karena dia on delay. Dia akumulasi ketika dia sudah sama dengan preset value-nya baru nilai C10-nya on terus. Jadi meskipun ini bakal menambah terus akumulasinya sampai channelnya menjadi low. Ketika channelnya menjadi low, C10-nya ini menjadi low juga.
Begitu ketika di start lagi, delay lagi, baru on, terus mati lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita memilih timer yang atas, jadi timer yang general dulu dengan nama T0 dan konstannya misalnya kita pilih 5 detik. Jadi kita pilih 5 detik, di sini klik 5 second. Jika butuh sampai millisecond juga bisa. Order resolusinya bisa sampai 1 millisecond. Oke, selanjutnya adalah kita klik yang tanda panah kecil di sini kiri. Oke, dan nanti muncul timer. Dan di sini kita membutuhkan sebuah logika. Ini sebenarnya default dari sananya. Kadang muncul. Kita misalnya menggunakan triggernya berupa Y0. Oke. Jadi kalau Y0 sudah nyala, dia men-trigger timernya untuk on juga. Oke. Kita coba bahas satu-satu dari timer. Yang belum dibahas adalah bagaimana sih pengendalian timer ini. Jadi kita sudah bisa membuat timer yang bisa berhitung. Namun sinyalnya ini belum bisa kita kontrol karena kita belum mengeluarkan output dari si timernya tersebut. Kita perkenalkan yang pertama, jika kita klik di sini, misal input dengan normally open kontak, kita pilih T0, coba kita klik titik, maka dia akan ada muncul di sini opsi-opsi untuk memilih timernya. Ada pertama T0.dn, terus .done, .en, .reset, timing, .tt, .zero. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang timer outputnya itu bisa kita lihat klik kanan di sini, klik 2 kali, terus tanda tanya, klik kiri 2 kali, tanda tanya di sini. Ini akan menunjukkan help tentang timer. Di sini up timer, jadi timer yang general itu adalah up timer. Bagaimana cara mengisi timer tersebut dan sebagainya ada di sini. Yang kita ingin bahas adalah tentang ini, timer structure member. Jadi kita punya timer structure member, ada .acc, ada .done, .zero, .timing, .reset, .tt, .en, dan .dn. Jadi yang .ac itu adalah nilai akumulasinya. Jadi nggak semua timer ada, mungkin bisa .acc. Jadi jika timer tersebut mendukung .acc, dia akan mengeluarkan nilai akumulasinya. Done adalah ketika timernya sudah selesai, atau artinya nih di sini ada definisinya, accumulator value is greater than or equal to the timer preset value. Jadi jika nilai akumulasinya sama dengan nilai preset value. Zero tadi seperti lihat dari sinyalnya, ketika nilai timernya akumulasinya zero. Timing will be on if the timer is enable. Jadi timernya enable artinya si rang yang tadi channelnya enable, and is not being held in reset, jadi nggak dengan reset juga. Jadi di sini adalah .timing, bisa dilihat lagi. .reset adalah ketika kita ingin mereset si timernya. Jadi ini read only. Jadi kita lihat nih status timernya sudah di reset atau belum. Reset itu ketika sinyal dari rangnya 0. .tt selanjutnya adalah ketika timer enable, ya kan. Nah, ini bisa kita gunakan and it's not being held to reset. Jadi in reset by the reset input lag. Jadi di sini adalah ketika dia berhitung, singkatnya seperti itu. Sedangkan yang en itu adalah ketika, nah di sini nih, will be on anytime the timer's input logic true. Jadi input logicnya true, artinya si C0 kalau tadi ilustrasinya true, dan timer not being held in reset by reset input lag. Jadi tidak dalam keadaan reset. Sedangkan dn adalah ketika input logicnya itu on dan accumulator value .nya lebih besar dibandingkan dengan timer preset value. Oke, jadi detailnya bisa kalian baca sendiri di sini. Ini contoh untuk cara melihat help. Oke, selanjutnya kita pilih tadi ini settingannya, kita klik kanan. Nah, jadi kalau program di sini balik lagi, ketika kita klik ketika Y0-nya on, maka dia akan men-trigger timernya untuk berhitung sesuai sampai preset value tertentu. Kita bisa manfaatkan untuk melihat sinyalnya ini seperti apa. Kita mulai dengan yang menarik adalah coba T0.done. Jadi ketika timernya sudah berhenti atau nilai akumulasinya sama dengan preset value-nya, dia sudah berhitung situ timernya, maka kita akan mengeluarkan output lain, misalnya Y1. Jadi ketika sudah sama nilai akumulasi sama nilai preset value-nya, maka Y1-nya akan on. Kita cek, kita klik yes. Oke, tidak ada masalah. Kita do more simulator.
kita run. Oke, klik X0, maka Y0 nyala, dan kita lihat nih T0 nya mulai berhitung. Ada 2, 3, ini 1 nih milisecond, 5. Nah, seperti tadi grafiknya dia akan terus berhitung sampai ini 10 dan sebagainya. Y1 mulai nyala ketika dia sudah done. Oke, artinya dia seperti logika yang tadi, dan dia akan off ketika klik X1, karena ketika X1-nya diklik, maka Y0-nya mati dan itu akan menghapus semua timernya. Ketika diklik, semua kembali menjadi 0. Ini adalah T0.done. Ini salah satu yang bisa dipakai. Oke, selanjutnya bisa kita lihat lagi setelah done, bisa kita cek coba satu-satu. Dot dn, mungkin bisa kalian coba sendiri. En reset. Nah, tt coba kita coba. Nah, bedanya apa? Kalau T0.tt berarti ketika menghitung Y1-nya harusnya on, dan setelah itu dia akan mati. Coba cek, klik yes. Oke, dan coba do more simulator. Coba kita run lagi. Jadi harusnya ketika kita klik, Y0 nyala, Y1-nya langsung nyala. 2, 3, di sini timernya 4, mati. Ketika diklik, nah Y0-nya mati, Y1-nya sudah mati karena timernya sudah tidak menghitung lagi. Ketika diklik lagi, dia akan nyala hanya 5 menit, 5 detik si Y1-nya ini. Oke, mati. Jadi itu adalah salah satu simulasi dari timer. Bisa dicoba lagi masing-masing. Kita eksplorasi aja. Dot zero berarti ketika zero itu hanya akan sangat sebentar sekali. Jika kita langsung menyalakan timernya, timing dan sebagainya. Oke, coba kita dot zero terakhir ya di sini. Bisa yang lainnya bisa dicoba sendiri. Oke, kita cek, klik yes, tidak ada masalah. Coba kita do more simulator. Kita klik run. Nah, belum apa-apa dia udah nilainya 1 karena timernya masih di angka 0 nilai akumulasinya. Ketika diklik justru nilai Y1-nya menjadi off. Dan ketika diklik X1-nya, Y1-nya nyala kembali. Jadi seperti itu logikanya untuk timer. Oke, kita lanjut kepada counter. Jadi counter dan timer sebenarnya mirip, hanya counter itu dia menggunakan external input sebagai penambahan dari hitungannya, sedangkan timer menggunakan internal clock untuk menambahkan hitungannya tadi sampai milisecond tadi ya. Coba kita ganti di sini timernya, bisa kita hapus dulu, delete. Oke. Dan ini juga kita delete. Jadi ada dua yang timernya kita ganti. Jadi ini programnya masih yang sama tadi, namun kita ganti timernya dengan counter. Kita pilih timer yang basic dulu dengan counter up. Dia memiliki nama CTO, CT0, dan juga preset value-nya bisa kita tulis. Kalau di 0 berarti menggunakan variabel. Kalau saya di sini menggunakan nilai misalnya 3. Simple dulu. Oke, dia punya dua input. Jadi pertama adalah yang untuk menaikkan counternya up dan juga reset. Dan kedua-duanya harus memiliki input, jika tidak akan menghasilkan error seperti berikut. Nah, di sini kelihatan bahwa di bagian rang nomor 2 ini tidak ada input di RST ya, jadi dia harus dikasih input. Seperti contoh misalnya ini program latching yang pertama Y0, kita coba misalnya trigger dengan kalau misalnya kita pakai X2. Jadi ketika kita klik X2 baru itu mereset counternya. Sorry. Coba kita cek lagi, tidak ada masalah. Oh, di sini ada output 1 sepertinya tertiban yang tadi. Kita delete saja ini. Delete outputnya. Coba kita cek lagi. Yes. Nah, dia auto hilang. Dia langsung dibersihkan. Coba kita klik do more simulator. Oke. Coba kita klik run. Habis run, coba kita klik X0. Y0-nya on. Dan lihat nih, CTO 0-nya dia langsung 1. Ya, di sini juga bisa kita lihat statusnya. Ya, tadi juga sorry lupa, timer juga bisa kita lihat status aktualnya di sini. Atau bisa kita lihat statusnya dari sini. Oke. Kita klik lagi X0. Nah, dia tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena nilai Y0-nya ini tidak berubah. Jadi kalau kita mau klik-klik lagi, nilai counternya tidak naik. Maka dari itu sebenarnya untuk menaikkan counter itu dengan cara
mengubah logika dari sini dari high low high low high low gitu, seperti itu. Jadi ketika perubahan dari low ke high itu baru kehitung satu. Jadi supaya mematikan nilai Y0, kita matikan dengan X1. Ketika klik X0 kembali, dia akan meningkat jadi 2. Counternya 2. Y0-nya nyala lagi, matikan lagi. Terus ketika klik lagi, Y0-nya nyala, counternya menjadi 3 ya, dan dia done. Nah, status channel CT0-nya bisa kita manfaatkan done-nya. Jadi ketika sudah sampai preset value-nya, dia akan done. Oke, tadi adalah tombol X2 untuk reset. Ketika klik reset, dia akan kembali menjadi 0. Oke. Kita close lagi ya di sini. Oke. Bisa kita manfaatkan dengan cara seperti ini. Jadi kita misalnya tadi sudah punya output ini. Ketika sudah 3 kali siklus, baru kita menyalakan yang belum ada itu Y1 misal Y1. Oke. Jadi ketika timernya sudah done, kita klik Y1, Y1-nya akan on. Kita bisa pilih di sini Y1 CT0.done. Coba kita CT0 dia punya the end done dan reset dan zero. Bisa kalian cek lagi dengan tanda ini tanda tanya di sini, bisa diklik. Kita pilih yang done dulu. Oke, yang done sudah jadi di sini. Kita bisa cek lagi kepada Dumor simulatornya. Kita cek dulu ya. Oke, baru Dumor simulatornya dia akan on. Kita klik run lagi. Oke, ketika X0 ya 0-nya nyala, ya CT0-nya dia nambah 1, off kan lagi, tambah lagi, dia akan langsung di sini nambah 2, matikan, tambah lagi. Nah, ya satu nyala ketika sudah akumulasinya sama dengan preset value-nya. Dan ketika ditambahkan lagi, akumulasinya tidak bertambah-tambah lagi karena dia bertambah ke 4, sorry, berarti timer juga bisa akan tambah terus. Oke, selanjutnya supaya tidak overflow, kita klik X2 supaya reset kembali. Oke, jadi itu adalah tentang timer. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan bagian yang akhir-akhir tentang internal relay atau internal coil. Jadi kita bisa manfaatkan di sini status-status mereka dan juga fungsi set reset sebagai untuk men-set atau reset fungsi tertentu, atau bahkan output sendiri bisa kita set dan reset. Oke, saya hapus dulu. Cara hapusnya dengan cara klik di sini, delete rang, langsung delete saja. Di sini juga sama, delete rang, kan delete langsung dua-duanya karena itu satu rang. Delete rang lagi, dia akan hapus semua program kita. Oke. Atau kalian kembali ke awal lagi. Oke, dimulai lagi. Selanjutnya adalah kita mulai dengan latching tapi tanpa menggunakan output. Oke. Kita kontak, biasa masukkan kontak. Di sini kita menggunakan X0, terus normally close X1, saya. Terus di bawahnya lagi wire down. Di sini dengan, nah kita outputnya tidak menggunakan output fisik, tapi kita menggunakan coil atau internal memory dengan menggunakan channel. Jadi channel ini bisa menyimpan status high atau low, dan di sini otomatis kita menggunakan normally open dari channel untuk membuat latching. Oke, jadi kira-kira apa perbedaan program ini dengan program sebelumnya menggunakan Y atau output? Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan output fisik, maka jika hanya digunakan untuk menyimpan memori atau status tertentu, itu secara fisik di bagian output akan high atau low. Sedangkan ini tidak ada sangkut pautnya dengan fisik. Sehingga biar tidak salah hubungan hardware dan softwarenya, kita bisa menggunakan channel ini. Jadi dia adalah di dalam softwarenya sendiri. Channel ini tadi ada banyak, bisa kita lihat. Misalnya kita klik lagi di sini, pastikan lagi nilai channel itu ada sampai 2048. Jadi kita bisa menggunakan channel sampai 2048 buah dari channel sampai 2047. Oke, channel.
Oke, nah apa gunanya dari fungsi ini? Jadi kalau kita ingin menggunakan start stop dan itu sebagai fungsi utama dari semua yang kita laksanakan. Jadi misalnya kita ketika klik start dia menjalankan semua perintah, kita hanya tulis di sini tinggal channel saja, tidak usah latching lagi. Oke, jadi dengan hanya dua input ini kita bisa manfaatkan channel, di sini channel lagi dan seterusnya. Channel baru outputnya apa. Nah seperti itu tujuannya utamanya itu jadi memperingkas dari penulisan ladder diagram. Kita delete lagi rangnya. Oke, kita kembali ke sini. Channel itu seperti itu. Jadi ada banyak yang bisa dimanfaatkan. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba untuk set dan reset. Nah, oke, set dan reset itu apa fungsinya? Jadi fungsi set dan reset itu bisa digunakan untuk men-set timer, counter, output dan sebagainya. Set itu berarti menjadi high, sedangkan reset menjadi low. Sedangkan dalam timer ketika reset timer di reset berarti dia kembali ke keadaan semula. Ya seperti timing diagram sebelumnya. Oke, contohnya kita menggunakan set dan reset dalam menyalakan lampu. Oke. Kita hapus dulu program ini, kita delete terang lagi. Oke, delete terangnya di sini kita punya set dan reset. Nah, tadi sudah diambil di favorit. Kalau misalnya belum, ambilnya di bagian coil bit. Ya, coil bit. Kita set ya. Set itu berarti di output. Nah, ingat aturan tadi kemarin yang tentang PLC bahwa set dan reset itu memungkinkan output ada di dua tempat ini. Untuk set dan reset atau latching tadi ya sebelumnya. Oke, kita balik lagi. Kita punya push button X0, dia normally open dan logiknya juga normally open. X0, kalau X0 diklik dia akan men-set C0. Supaya kita bisa melihat bentuk fisiknya, kita ganti saja C0 jadi Y0 sebagai outputnya. Jadi ada LED yang nyala. Dan ketika X1-nya diklik, X1 di sini ya, dia akan mereset. Nah, sorry, reset ya, reset C0, Y0. Oke, jadi kita punya dua fungsi X0 set Y0 artinya dia akan high di sini dan X1 untuk reset Y0 dia akan low. Oke. Coba kita lihat apa yang terjadi dari simulasi ini. Kita run di sini run. Ketika diklik X0 Y0 nyala, ketika X1 Y0 mati. Nah, itu persis seperti program latching. Jadi program latching dengan tanpa menggunakan yang baku, jadi kita menggunakan set dan reset. Jadi seperti itu ya gambarannya, set dan reset. Dia juga bisa set timer dan sebagainya, bisa kalian coba juga. Mungkin di tutorial kita akan coba bagaimana set dan reset, tutorial contoh soal bagaimana set dan reset seterusnya. Jadi seperti itu logiknya, bisa kalian coba sendiri bagaimana penggunaannya. Set, reset, timer, counter sudah, kontak juga sudah. Jadi seharusnya di video ini sudah cukup untuk pengenalannya. Yang paling tepat adalah melakukan simulasi ini dengan sendiri, trial and error. Tapi jangan lupa untuk save dulu, karena kalau misalnya tidak di save biasanya nanti datanya akan hilang. Kita save dulu. Jadi yang pertama tadi itu adalah project sebenarnya. Nah, save itu dia kita bisa save praktikum 1 dan dia punya ekstensi berupa DMD ya, .dmd di sini. Kita klik save. Oke. Ya, di sini kita klik oke. Nah, kita sudah save filenya sehingga kalau ada apa-apa bisa kita recovery kembali. Oke, jadi ini adalah modal yang bisa saya sampaikan sekarang. Untuk lebih mendalaminya saya akan mencoba soal untuk kita perkenalkan bagaimana step by step untuk menyelesaikan soal PLC. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu video ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa untuk coba-coba PLC-nya. Jadi di sini ini PLC menurut saya sudah cukup powerful. Jadi kita bisa mensimulasikan PLC tanpa harus mempunyai hardware-nya sendiri karena hardware-nya cukup mahal untuk menggunakan PLC ini. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh kalian ataupun ketika kalian ingin latihan mengerjakan soal-soal ujian atau sebagainya supaya feeling kalian bisa lebih tajam lagi bisa kalian gunakan di sini.
Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.